Tiada waktu berpangku tangan, tiada lagi bermalas-malasan. Ayo semua bergandeng tangan, gembira ria, sing-singkan lengan. Saya bisa hebat dan luar biasa. 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 Lek zaman lai ara sopo cerita ina tegining ama teganang aran. Ini syair Lombok yang syair lagu-lagu Sasak yang memang penuh makna. Kalau di Indonesia kan gimana? Cok? Ya, zaman dahulu kala Ada sebuah cerita. Bapak Bap- Tegining, Ibu Iya. Teganang. Bapak Teganang, Teganang, Ibu Tegining namanya. Oke. Pekerjaannya menggembala sapi di tengah sawah. Oke. Sapi siapa? Nah, Nah. kata ditujang-ditujing tidak ketemu dalam bahasa iya. Indonesia. Ya sudah, segitu Iya, lah. iya. Tapi saya itu pernah beberapa bulan yang lalu itu membaca kalau di desa Nyelekit itu pernah ada sapi gila. Hah? Nah, sapi gila. Sapi gila. Ya, Atau peternaknya yang gila. sapi gila. Oh. Coba. Ini gini Kang, jadi itu soal persepsi tentang sapi gila itu hanya persepsi. Meskipun memang ada. Tapi ini lucunya begini. Waktu itu ceritanya gini. Ada seorang wartawati cantik mewawancarai peternak sapi yang mungkin saja kebetulan namanya Amak Teganang tadi, Inak Tegining tadi, ya kan? Cerewet sekali wartawati cantik itu. Dia wartawan televisi cantik bertanya soal persoalan penyakit sapi gila yang ada di desa itu. Loh, Itu dia kok bisa? pertama. Malas sebenarnya dia menjawab. yang mestinya kan bukan sapinya yang gila, Ya. tapi kan orangnya yang harusnya gila. Mestinya, Iya, tetapi mestinya. makanya akhirnya dijawab saking cerewet terus, Iya. cerewet terus, akhirnya ditanya, begini Mbak, gini Iya, loh, kenapa sampai sapi itu disebut dengan penyakit sapi gila? Karena kebayang dak, sapi itu setiap hari diperah susunya, Lah, sementara masa kawinnya hanya 2 kali dalam setahun. Dua Lah kalau Mbak saja, kalau 2 kali dalam setahun masa kawin diperah susunya setiap hari, kan bisa gila. tendensius ini. Kira-kira begitu. Kalau sapi, Kalau makanya ya gila sapi itu. Barangkali mungkin gitu kira-kira Iya, ya. iya. Itu hanya deh. Jadi mengapa kita penting bicara soal sapi tadi? Oke. Karena hari ini kita sedang berada di sekolah menengah kejuruan Iya. SMK 1 Narmada. Narmada. Iya, Iya. yang kor pertanian yang ada hubungannya dengan makanan sapi Iya. agar berhenti sapi itu gila. Aduh. Oleh karena itu kita akan undang kepala sekolahnya. Iya. Ya. Bersama siapa? Wah, nah ini yang paling penting. Yang paling bertanggung jawab Iya, iya. dalam dunia pendidikan dan kebudayaan di NTB itu akan hadir bersama kita sebentar lagi. Oke? Setuju enggak? Setuju, Oke, setuju. kalau setuju kita hadirkan Pak Oke. Kepala Sekolah dan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Tiada waktu berpangku tangan, tiada lagi bermalas-malasan. Ayo semua bergandeng tangan.
Ya, benar kan, Kang? Nah, sudah hadir sekarang ini. Iya. Ada Pak Kepala SMK 1 Narmada dan ada Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini satu-satunya kepala dinas yang paling heboh di dunia persilatan itu. Iya, Yo, iya. kenapa bilang begitu? Mau dicari apa saja ada di situ. Mau pariwisata ada punya. Oh, iya? Mau pertanian ada, perikanan ada, peternakan Iya, iya. ada, bahkan kapal dia punya. Oh, tapi pariwisata tadi? Sehingga- Ada Oh, SMK pariwisata namanya. Apa? Mau tanya apa? Hotel? Ada Oh, SMK perhotelan, ada Oh, perhotelan. Semua ada. Hmm. Ya. Apa istilahnya? Palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Oh. Gitu. Palu gada ya? Palu gada. Nah, kalau gitu sekarang Kang Ipul kita ngobrol sama Pak Kepala dulu karena kita berada di SMK 1 Narmada. Nah, yang core pertanian tadi kan kita ngobrol tentang Pak Kepala. Kaitannya soal tadi ini, tahu Kang Ipul bicara soal sapi gila. Itu sapinya yang gila karena ya tadi bagaimana orang diperah susunya setiap hari sementara masa kawinnya hanya 2 kali setahun ya enggak gila sapinya itu kan. Nah, kira-kira di SMK 1 Narmada ini apa saja kira-kira yang bisa diceritakan supaya masyarakat dunia pendidikan itu bisa menggambarkan atau mendapatkan gambaran tentang sekolah kita ini. Iya. Silakan Pak Kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas yang saya hormati, Pak Kabid, Pak Kasih ya. Alhamdulillah ya, SMK N1 Narmada memiliki core pertanian ya, dan juga ada core TIK ya, atau komputer ya. Core pertanian ini ya, alhamdulillah sudah berjalan baik, dan dari core pertanian ini kita alhamdulillah memiliki banyak sekali produk ya yang bisa kita hasilkan ya. Dan ini ke depan kita terus akan coba untuk kembangkan, tingkatkan ya, sehingga betul-betul dari core pertanian ini nanti menghasilkan perubahan ya, khususnya di bidang pertanian itu. Kita berharap nanti di core pertanian ini di sini mungkin Pak Kades nanti jadi pusat pembibitan ya. Ya, Baik apalagi itu padi, buah-buahan, kemudian juga bunga dan seterusnya ya. Oke. Ya, itu yang nanti kita akan bangun kembangkan di SMK 1 Narmada di core pertanian ini ya. Seperti itu. Di samping itu juga nanti di situ ada jurusan atau prodi tentang pengolahan hasil ya. Di situ juga guru dan siswa sudah bisa mengolah hasil pertanian. Oke, dalam bentuk- yang nanti kita bisa lihat Oke. di segmen ISO kreatif. Kreatif, Gitu ya. Nah, Ya. sekarang kita ke Pak Kadis. Ya. Apa yang membuat Dinas Pendidikan ini begitu heboh ini Pak Kadis? Heboh sekali ini Republik Iya. Indonesia dibuat sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB ini. Iya. Ada apa sebenarnya dengan Dikbud NTB, Pak? Iya, kita harus melakukan dan sudah melakukan yang kita sebut dengan branding sekolah untuk menjawab tantangan di Merdeka Belajar. Oke. Kan kementerian itu sudah memberi ruang kepada kita Merdeka Belajar dan Dinas Dikbud Provinsi harus merespon itu dengan langkah nyata. Oke. Yang pertama untuk SMK itu saya memberanikan konsep belajar itu mulai dari project base. Jadi anak-anak begitu memilih jurusan atau kompetensi yang mau diambil di otaknya sudah terbayang dia mau mengerjakan apa. Oke. Bukan sekedar belajar apa tapi mengerjakan apa. Nah, desain dalam project, rancangan, skenario yang dibangun oleh anak-anak itu nanti endingnya adalah production base. Nah, karena dia production base kan ada aksi, Ya, ya. ada aktivitas yang bisa dia tinggalkan, dia tunjukkan bahwa dia kompeten di bidang itu. Kalau dia pertanian misalnya, tidak hanya mengikuti aktivitas bertani yang konvensional, tapi dia harus punya tip dan trik yang baru yang bisa menarik, yang bisa efektif, yang bisa efisien dalam prosesnya. Nah, itulah production base-nya dia. Nah, ini Kang Ipul kadang-kadang dia manggut-manggut saja. Dia enggak paham. Emang ngerti namanya product base itu? Product
base. Ya, jangan bukan production bukan base. Production base. Base Iya, learning. bukan memproduknya bis. Iya. Ini supaya namanya orang desa kamu. Oke. Gitu. Kira-kira gimana? Oke, Bang? saya lanjutkan dulu. Nah, oke. Jadi project based learning itu masih tataran konsep. Ya. Wujudnya agar dia betul kompeten dan apalagi bisa menjadi jejak bagi dia sebagai alumni nantinya adalah wujudnya production based learning. Oke. Nah, itu pertama. Mm-mm. Yang kedua, kenapa heboh? Hmm. Karena kita menyediakan ruang ekspresi Oke. bagi anak-anak didik ini melalui satu strategi untuk mewujudkan enjoyable learning. Bahasa Inggris. Belajar apa? yang Bingung. menyenangkan. Nah, itu maksudnya. Belajar yang Itu menyenangkan. yang supaya senang gitu. Iya. Yang paling disenangi sama ini nih, Bang Abu Macel nih. Maka tolok ukurnya gampang sekali Ya, itu ya, Pak ya. Epul. 3M. Nah, ini. Menyenangkan, Ya, satu, mengasyikkan, dua. menghasilkan. Yang ketiga ini yang dia tunggu kalimat. Menghasilkan. Yang nanti ditunjukkan anak-anak itu yang menghasilkan itu. Menghasilkan ini. Ya, ya. Ya kan kalau sudah senang, pasti anak-anak Asyik. itu dia akan berusaha untuk menunjukkan bahwa dia hebat. Ya, ya. Kalau dia asyik, dia lebih betah belajar, lebih betah berkreasi daripada bermain. Oke. Lalu wujudnya nanti, oh ada hasilnya saya ngerjakan Ya, semua ya, itu. ya, Gitu. ya, ya, ya. Kan Itu dia. apa enjoyable learning kan akhirnya dapat. Betul. Gitu. Nah, kenapa akhirnya heboh lah Heboh, kan wajar heboh. jadi heboh. Pantesan saja. Ya, kan di dunia persilatan heboh. Heboh terus. Karena Oke, belajar menyenangkan. menyenangkan. Terus ada lagi tambahan untuk Oke, agar dia bisa menuangkan semua kompetensi. Ingat anak-anak itu loh punya bakat, oke. punya minat. Ya. Kadang-kadang antara bakat dengan minat itu nggak nyambung. Ya. Dia bakatnya multimedia, Hmm. tetapi diajak temannya masuk jurusan lain. Ya. Akhirnya jadi minatnya berbeda-beda. Oke. Nah sekarang antar lintas jurusan itu bisa saling connect, saling mengisi. Mm-mm. Dan jurusan-jurusan yang ada atau kompetensi yang dibuka di SMK secara khusus itu kita berikan ruang mereka untuk menunjukkan bahwa dia memang hebat di kompetensi itu dan sekaligus belajar untuk dia. Kan sudah saya sampaikan bahwa UNESCO itu menggariskan bagaimana belajar itu sambil melakukan learning how to do. Hmm. Nah saat ini yang dilakukan ini kan learning how to do. Bagaimana belajar itu sambil langsung mempraktekkan, langsung melakukan. Iya. Karena dia langsung melakukan jadi asyik. Ya, 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 ya. Jadi produktif. Nah. Nanti hasilnya ada gitu. Nah, ini yang sedang dilakukan juga di SMK Satu Narmada Narmada. ini tadi multimedia, kemudian belajar yang menyenangkan, yang langsung dia kerjakan. Pak Kepala sudah menyediakan anak-anak kita di sebelah ini. Iya. Ya, kita akan masuk di segmen untuk ISO menyapa, sehingga nanti Oke. anak-anak kita bisa bercerita dan menyapa kepada teman-teman ISO-nya di luar sana tentang cerita SMK 1 Narmada. Oleh karena itu, kita masuk ke ISO menyapa. Saya bisa hebat dan luar biasa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aisu. Perkenalkan, nama saya Rina Anjani Ikmali, biasa dipanggil Anjani, dari kelas 12 TKJ, Teknik Komputer Jaringan, bersama teman saya. Nama saya Dini Dariska, bisa dipanggil Dini. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Narmada. Saya kelas 11 Multimedia. Di sini kami akan memberitahukan berita apa yang ada di SMK Negeri 1 Narmada ini. Bulan-bulan yang kemarin itu SMK Negeri 1 Narmada ini mengadakan Expo Gebiar Sabtu Budaya. Nah, di sini dihadirkan oleh Bapak Kepala Dinas ya. Oke, beserta jajarannya. Di dalam Gebiar Expo itu kami menampilkan seni-seni tari, ada juga presian dan lain sebagainya. Nah, di sana bukan hanya tari kreasi saja. Di sana kita mengeluarkan
permainan rakyat ya, seperti ada Tali ya, lompat, batok kelapa, layang-layang, gasingan, dan lain sebagainya. Nah, di sana juga ada menampilkan suatu kreasi, kreasi dari masing-masing jurusan. Seperti jurusan PHP kemarin itu mengeluarkan minuman khasnya yaitu wedang jahe. Dan ada juga dari jurusan multimedia ya. Mengeluarkan apa? Hasil desainnya di produk multimedia itu mengeluarkan hasil desainnya. Dan banyak lagi dalam kejuruan itu mengeluarkan hasil desainnya. Jadi tidak hanya 2 jurusan yang disebutkan tadi, tapi banyak jurusan-jurusan lain yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Expo kemarin. Nah, setelah ini kami akan menampilkan hasil-hasil produksi dari masing-masing jurusan. Dan selain itu, kami mengeluarkan seni-seni tari, ada kasidah, nyanyi solo, dan presean. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan. Selamat menyaksikan dan Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aiso.